Perkenalkan semuanya, saya Zevanya Tambingon dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau membagikan video pembelajaran untuk memenuhi nilai mata kuliah saya untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Pak Joni Tesmanto. Di sini untuk memenuhi nilai UTS saya. Dan yang pertama di sini yang akan saya bahas mengenai pengantar manajemen. Latar belakang untuk istilah manajemen berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggrisnya itu management, berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau satu tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian umumnya manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengorganisasikan, serta mengawasi kegiatan mencapai secara efisien dan efektif. Tujuan organisasi atau manajemen adalah untuk proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau STONER. Dan untuk manajemen merupakan ilmu dan seni di mana terdapat 4 fungsi utama, yaitu dalam manajemen ada perencanaan atau planning, ada juga pengorganisasian atau organizing, ada juga pengarahan atau aquating, dan ada juga pengawasan atau controlling. Dan selain penjelasan tentang apa yang dimaksud pengantar manajemen dan proses manajemen, di atas terdapat juga evolusi teori-teori manajemen klasik, bagaimana teori manajemen dapat berevolusi. Dan berikutnya yang akan dibahas di sini poin pertama untuk pembahasan, yaitu adalah lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi bisnis yaitu akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukan merupakan reaksi atau tuntunan dari lingkungan, atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mengerti lingkungannya. Dan sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Dan sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Jadi untuk tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keajian ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pengembangan lingkungannya, dan lainnya sebagiannya. Untuk berikutnya di sini, alasan mengenai mengapa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinya perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun, bagi mereka yang kontra berpandangan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut. Apakah perusahaan semestinya berperan sebagai lembaga sosial? Lalu di mana letak tugas pemerintah
dan lain sebagainya. Lebih jelas mengenai pandangan mereka yang pro dan kontra tersebut dapat teman-teman lihat atau para pendengar dan pembaca video ini lihat pada tabel yang saya berikan di bawah ini. Di sini ada bentuk tabel dari pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dan organisasi bisnis, dan juga ada pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang ada di sini, yang pertama dapat dibedakan ya, ada kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan di sini juga untuk yang tabel yang untuk di sebelahnya, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Ini ada dua perbedaan ya untuk tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Dan untuk yang nomor 2 dan 3 tepatnya teman-teman dapat baca dan dapat untuk di sini bisa video dapat di pause begitu ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di poin selanjutnya, yaitu poinnya yang di sini poin kedua, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di sini perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa konsekuensi logik bahwa masyarakat semakin mudah untuk memperoleh informasi terkait dengan apa yang baik bagi masyarakat, termasuk juga apa yang tidak. Jadi untuk konsekuensi dari kenyataan ini, perkembangan dunia bisnis di masa yang akan datang akan berhadapan dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungannya, sekaligus segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreiner pada tahun 1992, yaitu adanya strategi reaktif, ada strategi defensif, ada strategi proaktif, dan ada juga strategi akomodatif. Untuk di sini strategi reaktif memiliki kecenderungan menolak tanggung jawab sosial, yaitu di sini dianggapnya sebagai termasuk dalam tingkatan rendah. Dan untuk dalam tingkatan rendah hingga ke tingkatan tanggung jawab sosial, ada strategi defensif, yaitu cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Dan dalam tingkat tanggung jawab sosial, yaitu yang berada di tengah-tengah, adanya strategi akomodatif. Jadi melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Dan di sini untuk yang berikutnya, pada tingkat tingginya ada proaktif. Jadi mengambil inisiatif sendiri dalam tanggung jawab sosial, jadi membentuk model atau industri yang bertanggung jawab sosial. Untuk berikutnya di poin yang ketiga, di sini ada manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis, keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan terbentuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak, yang dalam hal ini adanya perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Dan ada pun di sini manfaatnya bagi perusahaan, yaitu yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Jadi untuk kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Dan berikutnya manfaat bagi masyarakat, yaitu dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen atau konsumen. Dan di sini atau hubungan antara penjual dan pembeli saja, masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dalam dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berikutnya,
Di yang poin ketiganya juga ada manfaat bagi pemerintah, yaitu dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Jadi pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main, melainkan dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Dan berikutnya akan saya bahas untuk poin keempat, yaitu dimensi etika dalam manajemen. Jadi etika pada dasarnya sebagaimana menurut Kreitner pada tahun 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Dan untuk menurut Griffin pada tahun 2000, secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah beliefs of what is good and what is bad. Jadi keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Nah, akan tetapi lebih jauh lagi, Kreitner di sini mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang yang buruk. Di sini etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Jadi, untuk nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis ataukah tidak. Jadi seperti misalnya apakah beberapa jenis periklanan yang dibuat etis ataukah tidak. Apakah misalnya jika perusahaan memberikan hadiah kepada pelanggan termasuk etis ataukah tidak. Jadi di satu sisi perusahaan berupaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan atau konsumennya dengan memberikan pelayanan tambahan berupa pemberian hadiah. Akan tetapi di sisi lain, yang dijual perusahaan sebetulnya bukan hadiahnya, akan tetapi produknya beserta segala jenis kegiatan yang dilakukannya di masyarakat. Jadi, berdasarkan hal ini, maka manajemen sebuah perusahaan perlu memahami benar mengenai konsep etika dalam manajemen. Jadi, untuk terlebih jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yang akan semakin dituntut masyarakat dalam kegiatan bisnis di masa yang akan datang. Dan untuk yang berikutnya, poin yang kelima ada nilai personal sebagai standar etika manajemen. Untuk itu, nilai personal terdiri dari manfaat atau benefit. Ada juga pemenuhan hak-hak atau right. Ada juga untuk prinsip keadilan atau justice, dan dari sifatnya juga ada pemeliharaan atau caring. Jadi sebagai contohnya, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Jadi perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Dan untuk di sini adalah bentuk terkait model penilaian etika, dan bentuknya di sini teman-teman bisa lihat ada dari gathering, ada bentuk analisis, dan ada bentuk penilaiannya. Di sini teman-teman bisa baca dan dapat di pause untuk video ini. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu poin ke-6, ada isu tentang seputar etika dalam manajemen. Jadi menurut Kreitner pada tahun 1992 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan, antara lain adanya penggunaan obat terlarang, pencurian oleh karyawan, penyelewengan keuangan, konflik kepentingan, penyalahgunaan informasi rahasia, penyalahgunaan aset perusahaan, persaingan yang tidak sehat, penyuapan kepada pemegang kebijakan, pengawasan kualitas atau quality control, pemecatan tenaga kerja, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi, untuk beberapa isu ini tak jarang terjadi dalam suatu perusahaan,
sehingga taktis perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan kegiatan secara etis. Di satu sisi, perusahaan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik sehubungan dengan berbagai isu tersebut. Jadi untuk di sisi lain, mental para karyawan belum siap untuk berkarya secara etis dan profesional. Dan di sini untuk itu kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi pengantar manajemen ini adalah untuk dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Jadi untuk keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Dalam manajemen, perlu diperhatikan prinsip-prinsip, fungsi, tujuan, hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, figur seseorang pemimpin juga sangat diperlukan dalam sebuah manajemen. Jadi untuk pemimpin yang baik dapat membuat organisasinya yang dipimpinnya di sini yang dipimpinnya dapat terus maju dan berkembang lebih baik. Dan untuk terkait sarannya, berdasarkan pembahasan di atas yang saya harapkan saran-saran dari pembaca yang bisa membangun dan membuat makalah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya sadar bahwa makalah saya ini dan bahwa presentasi dari PowerPoint ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan belum sepenuhnya ideal. Oleh sebab itu, disarankan juga kepada teman-teman untuk mencari referensi yang lebih luas untuk website atau di luar sana jika kurang memahami untuk terkait materi pengantar manajemen ini, dan saya menerima kritik dan saran bagi para pembaca yang ada. Untuk itu di sini cukup sekian dari presentasi saya mengenai materi pengantar manajemen untuk memenuhi nilai tes saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Terima kasih.